Menghindari guru palsu. Refleksi pagi 2282. Rasul Petrus mengajak umat percaya untuk waspada akan pengajaran sesat. Ini ajakannya di 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara-saudara, masalah nabi-nabi palsu di zaman Perjanjian Lama rupanya berlanjut dalam wujud guru-guru palsu di Perjanjian Baru. Ajaran palsu akan membinasakan karena menyangkal Yesus Kristus, Sang Penguasa dan Sang Penebus. Saudara-saudara, guru-guru palsu pastilah tidak hanya ada di umat Tuhan masa dulu, tetapi juga ada di umat Tuhan masa kini. Dalam era masa kini yang semakin materialistis, ada saja orang percaya yang mencoba mencari keuntungan dari umat Tuhan yang disebabkan karena adanya ambisi politik, keinginan untuk kaya, ingin terkenal, atau motivasi tersembunyi lainnya. Bisa saja kemudian guru-guru palsu itu memanipulasi ayat-ayat Alkitab untuk kepentingan sendiri sehingga menyesatkan umat. Oleh sebab itu, mari kita mawas diri, tekun belajar Alkitab, dan menghindari guru-guru palsu itu. Melalui pengajaran yang sehat, iman kita dalam Yesus Kristus akan makin bertumbuh dengan sehat dan kuat pula. Jangan ikut tersesat. Refleksi pagi 2283. Apa masalah yang ditimbulkan oleh para guru palsu di umat Tuhan masa lalu? Rasul Petrus menyampaikan masalahnya di 2 Petrus 2 ayat 2. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Saudara-saudara, kehidupan para guru palsu yang dikuasai hawa nafsu di masa dulu itu rupanya diikuti oleh banyak orang. Karena itu, jalan kebenaran dalam Yesus Kristus menjadi dihujat dan dilecehkan. Mereka adalah gembala umat dan pengajar jemaat yang tidak setia dan hanya mengikuti kemauan diri sendiri saja. Umat Tuhan yang tidak waspada akhirnya ikut serta terjerumus dalam ajaran yang tidak benar itu. Guru-guru palsu itu haruslah dihindari. Saudara-saudara, kehadiran para pengajar Alkitabiah yang mengajarkan Alkitab dengan benar sangatlah diperlukan untuk membangun umat yang bertumbuh sehat. Kalau guru-guru dan pengkhotbah palsu yang dikuasai oleh berbagai macam nafsu itu dibiarkan saja, maka mereka akan merajalela dan kebenaran firman Tuhan akan dilecehkan. Bukannya menjadi terang bagi dunia yang gelap, mereka justru akan ikut serta menjerumuskan orang kepada kegelapan. Dengan kepandaiannya berbicara, mereka bisa merekayasa kebenaran firman serta memanipulasi umat Tuhan demi memenuhi hasratnya sendiri. Karena itu, marilah kita hindari para guru palsu itu. Berdirilah teguh dan janganlah ikut tersesat.
belajar firman dengan kritis. Refleksi pagi 2284. Apa yang dilakukan oleh guru-guru palsu dalam menarik umat Tuhan untuk menjadi pengikut mereka? Mari lihat 2 Petrus 2 ayat 3a. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saudara-saudara, guru-guru palsu di jemaat masa dulu tidaklah segan-segan untuk mencari untung dari jemaat Tuhan karena keserakahan mereka. Dengan berbekalkan cerita-cerita bohong, mereka berupaya untuk memikat dan menjerumuskan jemaat untuk mengikuti kemauan mereka. Mereka pun tidak segan-segan memanipulasi firman Tuhan demi mencapai ambisi dan nafsu dirinya. Orang percaya haruslah belajar kritis dalam belajar firman. Saudara-saudara, sikap orang Yahudi di kota Berea di Kisah Para Rasul 17 ayat 11 patutlah kita teladani. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Setiap orang percaya memang perlu belajar kritis dalam mempelajari Alkitab, sehingga tidaklah mudah untuk disesatkan. Oleh sebab itu, marilah kita mewaspadai guru-guru palsu dengan belajar kritis dalam belajar firman. Marilah kita membangun umat Tuhan di atas ajaran yang benar. Gereja Tuhan pasti akan menjadi terang kebenaran bagi semua.